Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Syamsuddin dalam pembelajaran fisika. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya sudah kita bahas tentang usaha dan energi. Nah, pada bahasan kali ini kita masih berkaitan tentang usaha dan energi. Kira-kira apa saja yang akan kita bahas? Kita simak pembelajaran kali ini. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk melakukan 5M, yaitu satu mencuci tangan dengan sabun, kemudian yang kedua memakai masker, ketiga menjaga jarak, keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas dan interaksi. Nah, semoga dengan melakukan 5M ini kita terhindar dari coronavirus. Oke, nah kemudian dalam pembelajaran ini tujuannya adalah yang pertama adalah memahami hubungan usaha dan energi, yang kedua menerapkan konsep usaha dan energi dalam menganalisis sebuah kejadian gerak, yang ketiga memahami konsep daya atau power dalam fisika, yang keempat menerapkan konsep daya dalam menganalisis sebuah kejadian gerak, kelima memahami konsep efisiensi kerja. Oke, kita langsung saja untuk pokok pembahasan pertama, yaitu adalah hubungan usaha dan energi. Hubungan usaha dengan energi potensial. Nah, ketika kita punya kasus seperti ini, sebuah kelapa jatuh dari pohonnya, nah maka mereka kelapa ini jatuh karena dia mendapatkan daya berat, itu W yang arahnya ke bawah, sehingga dia akan berpindah ke bawah sejauh delta H. Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep usaha, bahwa besar usaha yang dilakukan oleh gaya berat, ingat ya, usaha itu adalah F kali S. Nah, dengan F-nya di sini apa? F-nya itu adalah gaya berat, yaitu W kecil, dan perpindahannya adalah delta H. Ya, di sini kenapa kok negatif W? Karena arahnya ke bawah, kita gunakan konsep vektor. Nah, pada kasus di sini kita bisa jabarkan bahwa W kecil itu adalah M kali G, sehingga W itu adalah min delta EP. Jadi kita sudah tahu hubungan antara usaha dengan energi potensial, bahwa besar usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah W sama dengan minus delta EP. Kemudian yang kedua, usaha dengan energi mekanik. Nah, ketika kita mempunyai balok, kemudian kita berikan gaya eksternal, sehingga benda itu akan bergerak. Nah, sehingga pada suatu saat dia akan memiliki kecepatan. Nah, kasus di sini kita anggap bahwa kecepatan mula-mulanya adalah 0 dan pada suatu saat dia akan memiliki kecepatan VB setelah diberi gaya. Nah, jika suatu benda diberikan gaya eksternal selain gaya berat, maka benda tersebut akan mengalami perubahan energi mekanik. W sama dengan delta EM. Nah, ketika kita jabarkan, maka delta EM adalah delta EP ditambah delta EK. Maka W sama dengan MG dalam kurung HB min HA ya. Karena di sini kita punya ketinggian HB dan HA. Ditambah dengan setengah MC kuadrat min VA kuadrat. Nah, ini adalah hubungan antara usaha dengan energi mekanik. Kemudian, yang ketiga adalah hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Nah, kalau pada kasus energi kinetik kita bisa kaitkan dengan usaha dengan energi mekanik. Pada kasus di sini, hubungan antara usaha dengan energi kinetik itu berlaku pada kondisi mendatar. Nah, pada kasus mendatar di sini, maka energi potensial di A sama dengan energi potensial di B. Nah, sehingga di sini tentunya tidak ada perbedaan energi potensialnya atau perubahan energi potensialnya sama dengan 0, sehingga persamaan usahanya bisa kita kaitkan di sini bahwa W sama dengan delta EM, W sama dengan delta EP ditambah delta EK, sedangkan delta EP-nya kan 0, sehingga kita dapatkan bahwa W-nya sama dengan delta EK, atau boleh ditulis bahwa usaha itu adalah setengah MPP kuadrat min VA kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang daya dan efisiensi. Apa itu daya? Nah, daya atau power. Daya adalah laju melakukan usaha atau jumlah usaha yang dilakukan tiap satu satuan waktu. Jika dituliskan dalam persamaan bahwa P itu sama dengan W per T. Satuan SI daya adalah joule per second atau watt. Nah, dalam praktik, satuan daya yang lain yang sering digunakan yaitu HP atau horsepower, atau DK ya, daya kuda.
Nah, 1 HP atau horsepower itu senilai dengan 746 joule per second atau sama dengan 746 watt. Kemudian efisiensi. Nah, jadi tidak semua ya daya yang diberikan suatu sistem atau benda itu P inputnya ini diubah menjadi daya yang dihasilkan sistem tersebut atau P outputnya. Tidak semuanya diubah, tetapi ada yang dibuang gitu kan. Nah, efisiensi daya dapat dituliskan dalam persamaan bahwa efisiensi sama dengan P input per P output. Nah, biasanya ada yang menuliskannya dikalikan 100%, tapi tidak dikalikan 100% tidak masalah, karena 100% kan artinya nilainya 1. Kemudian perbedaan P masukan dan P keluaran ini disebabkan oleh daya yang diberikan pada suatu sistem tidak semuanya diubah menjadi bentuk daya yang kita butuhkan. Sebagai contoh, daya listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu tidak semuanya diubah menjadi energi cahaya. Ada sebagian daya listrik yang berubah menjadi panas. Nah, untuk part 1 kita bahas materinya saja. Selanjutnya kita akan bahas latihan soalnya di part kedua.